Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Harmoni. Jumpa lagi di acara Harmoni Bagi Negeri, TV Harmoni. Dan kali ini kita mendapatkan tamu istimewa, terutama yang berkenaan dengan Hari Pahlawan 10 November. Kali ini Sobat Harmoni, kita akan angkat soal menjadi pahlawan masa kini. Seperti apa sebetulnya sosok pahlawan di masa kini? Kita masih ingat tahun 2018 ya, ada seorang anak yang viral karena dia menaiki tiang bendera. Ya. Nah, itu sangat heroik, dan faktor teknologi juga informasi luar biasa menyebarkan informasi itu, sehingga yang terkesan pada orang kala itu adalah tindakan-tindakan yang tidak sembarang orang bisa melakukan. Saya sendiri kalau disuruh naik tiang bendera itu mungkin juga berpikir 1000 kali, Pak. Takut ada orang yang kejatuhan saya gitu. Nah, sisi yang lain juga anak muda kalau ditanya siapa pahlawanmu, dia akan langsung connect ke film-film Hollywood ya, toko Marvel dan sebagainya. Tanya yang lain ya ayah atau ibu saya atau kakak saya. Nah, sudah hadir Sobat Harmoni di studio. Kita sapa Brigadir Jenderal TNI Judi Paragina Firdaus, MSc, Staf Khusus Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Salam. Kemudian Kolonel ARM Hasbi Lubis, Pak Banter Kodiklat TNI Angkatan Darat. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian di ujung adalah sobat kita Sobat Harmoni sudah akrab, Dr. Eki Bayhaki MSI, dosen Fasa Sarjana Unpas. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Sampurasun. Nah, tadi saya langsung to the point ini, apa sih sebetulnya ya makna dari heroisme ataupun kepahlawanan itu? Silakan Pak Lubis. Iya. Jadi berangkat dari kata pahlawan, kepahlawanan itu adalah orang yang rela berkorban tanpa mempedulikan kepentingannya sendiri bagi kepentingan orang banyak. Jadi apapun yang dilakukan, yang penting dia bernilai manfaat yang besar buat rakyatnya, masyarakatnya sampai bangsanya. Nah, itu yang paling penting di situ. Kemudian di dalam makna kepahlawanan, ya karena dia harus memulai, maka dia harus menjadi contoh terdepan untuk bisa menjadi tolak ukur bagi orang lain. Oh, ada nilai-nilai yang diperjuangkan dan pasti itu sifatnya umum ya, universal. Artinya ketika melihat sebagai contoh, maka semua orang akan melihat dan menilai bahwa memang itu memenuhi norma-norma atau nilai-nilai value universal sebagai seorang atau kategori kepahlawanan. Kira-kira seperti itulah kira-kira kami. Ya. Pak Yudi bisa menambahkan? Nah, baik, saya setuju dalam bahasa anak sekarang, setuju bingit gitu. Yang disampaikan teman saya nih Pak Hasbi Lubis, bahwa rela berkorban itu menjadi suatu sikap yang sangat fundamental bagi seorang pahlawan. Dan yang lebih lagi sebagai tambahan, setelah saya belajar dari buku-buku sejarah maupun semacam biografi dari pahlawan-pahlawan besar bangsa kita ini, ada kesamaan ya Pak Abi, bahwa beliau-beliau yang sekarang kita kenal sebagai pahlawan ini ternyata ada sifat ikhlas tanpa pamrih. Mereka dulu berjuang bukan untuk mendapatkan reward atau penghargaan ataupun tanda jasa. Tidak. Mereka benar-benar berjuang bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kepentingan rakyat banyak. Dan tentunya dibarengi dengan niat yang ikhlas itu adalah kemanfaatan atau kemaslahatan umat itu menjadi pertimbangan utama. Jadi banyak orang yang mungkin sekarang saya harus berjuang, tapi mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Khawatirnya kita salah melangkah memaknainya itu. Tetapi yang jelas seperti yang dikatakan Pak Lubis tadi, selain rela berkorban tentu ada dari sifat yang ikhlas serta kemaslahatan untuk masyarakat rakyat banyak dalam konteks Indonesia, berarti untuk bangsa Indonesia. Cuman ada
kadang-kadang pikiran usil saya ini kepada para ahli bahasa, baik itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kenapa sih disebut pahlawan? Kan wan itu kan kategorinya hanya Laki-laki. Jadi maksud Bapak ingin dirubah? Maksudnya cobalah dibikin suatu nomenklatur istilah yang lebih pas, termasuk bahasa Inggris hero. Iya. Kan he, kan laki-laki. Kenapa siru? Kan ada perempuan juga yang Iya jadi benar pahlawan. juga ya. Bapak Tapi- pengamat bahasa juga. Cuma Pak. saya nggak ngerti bahasa gitu Pak. Ini tantangan buat para ahli Iya. bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ada nggak istilah lain yang maknanya seperti itu tapi no gender gitu maksudnya. Tetapi ya itu tadi, pahlawan sekarang ini kalau di zaman now, saya pikir yang paling dekat adalah ibu ya. Ibu ya. Pada umumnya ibu itu banyak yang tidak menuntut balas budi kan, melahirkan, merawat Betul, ya. anak. Padahal taruhannya nyawa itu. Dan kita sebagai anak, kadang kita tidak melihat begitu besar perjuangan seorang ibu. Jadi kita harus benar-benar melihat yang pertama kali kita lihat sebagai pahlawan adalah ibu kita masing-masing. Cuman melihat berita di media juga miris juga, Kang Abi. Iya. Apa tuh? Ada ibu menelantarkan anak, menjual anaknya, bahkan ngajak anaknya jualan narkoba. Ini juga Ironis ya. ironi. Nah ini tantangan kita semakin besar, tetapi bukan berarti kita nggak mampu, nggak bisa mengatasi tantangan itu. Maka semangat kepahlawanan ini, ataupun apa namanya nanti kalau ahli bahasa menemukan istilah yang baru, itu harus menjadi satu penyemangat kita generasi emas untuk mewujudkan 2045. Saya kira menarik ya Masya Allah. pernyataan dari Pak Judi tadi ya. Dari segi kebahasan ada pahala dan wan ya. Orang yang mencari pahala, padahal kalau pemberi dia nggak cari, nggak cari apa-apa lagi yang Nggak kecuali cari. mengabdi itu. Ke Pak Eki nih, Pak Eki tadi Pak Judi ada bilang ya nggak cukup ya semangat. Saya berjuang. Sepertinya ada unsur keilmuan juga ya yang beliau garis bawahi ya. Silakan Pak Eki apa Ya. nih? Makasih Abi. Saya mencoba memaknai pahlawan itu dari perspektif spiritual. Nah, Spiritual, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, Pak Hasbi Lubis, gitu. Saya sepakat itu. Dari sisi spiritual, pahlawan itu adalah orang yang banyak pahalanya. Gitu. Gitu. Orang yang banyak pahalanya itu orang yang tadi tulus, kemudian rela berkorban, gitu. Jadi termasuk orang yang memuliakan kemanusiaan. Jadi artinya kalau tadi saya satu kata kunci pahlawan itu orang yang banyak pahala. Orang yang pahala itu pasti orang yang iya. melakukan motivasinya, Yang ikhlas. tindakannya ikhlas dan dampaknya bagi kebaikan. Saya mencoba menyingkatkan. Saya tertarik kenapa gender ya. Jadi Nah, pengasi. kalau dari perspektif komunikasi, makna itu bukan pada kata, tapi pada persepsi dan kesepakatan universal. Jadi bahwa kalau pahlawan bukan berarti itu hanya untuk laki-laki, iya. tapi untuk semua umat manusia. Artinya termasuk juga dari perempuan. Nah, dalam konteks saat ini nilai kepahlawanan yang sepertinya kontekstual yang harus dimiliki oleh banyak pihak, banyak orang, tokoh juga termasuk. Ini harus menjadi muazin persaudaraan. Orang yang meniupkan persaudaraan bukan konflik kan gitu. Di tengah sekarang saat ini orang yang gemar untuk berkonflik. Gitu. Nah, jadi pahlawan saat ini adalah orang yang gemar untuk melakukan spirit kerja kolaboratif. Nah, itu yang catatan saya. Iya. Ke Pak Hasbi Lubis ya. Iya. Ada nggak yang Pak Hasbi berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman juga selama ini membaca semacam keprihatinan ya, kegelisahan. Karena saya melihat juga terutama di sisi pendidikan yang banyak dikeluhkan ya. Ada yang mandang bahwasannya termasuk juga pendidikan tentang nilai-nilai, norma dan kepahlawanan ini apa ya? Ketika di sekolah misalnya coba diajarkan, tapi di luar dia misalnya kayak contoh kayak kemarin aja, seperti ada kasus korupsi yang menimpa seorang hakim yang rumahnya 1 triliun. Jadi di rumah di sekolah diajarkan seperti ini, tapi ketika dia di luar, apalagi dengan perkembangan media sosial sekarang, dia melihat kenyataan yang bertolak belakang. Gimana tuh Bapak gelisah nggak atau bagaimana? Iya, mungkin berangkat dari keprihatinan ini sifatnya udah umum ya, karena kan memang kaitannya dengan moral. Ya, tadi saya bilang contoh teladan, mencari figur contoh teladan itu memang tidak mudah. Yeah. Kalau sekarang kita hadapkan kepada berita-berita atau kondisi yang real di masyarakat, memang cukup sulit untuk mencari contoh yang baik. Tapi tadi kan Pak Yudi sudah menyampaikan sebaiknya mencari contoh yang terdekat saja. Karena keprihatinan kita kalau dikaitkan dengan apakah nanti ini menjadi contoh yang buruk kepada generasi kita, ya pasti jelas generasi muda, anak-anak kita akan dapat contoh yang kurang bagus. Yeah. Tetapi kan keprihatinan itu tidak boleh dibiarkan. Artinya kita dari keluarga yang paling kecil gitu ya, kelompok masyarakat tersebut kan keluarga. Semaksimal mungkin ya kita menyelamatkan keluarga kita dulu, memberikan contoh yang baik. Mungkin dimulai dari keluarga kecil, lingkungan RT RW begitu kan. Karena untuk memberikan contoh yang paling baik ya masyarakat sekitar, lingkungan itu lebih berpengaruh. Supaya apa yang menjadi kekhawatiran kita terhadap dampak-dampak contoh yang dianggap kita sebagai suatu keprihatinan moral dari sebagian masyarakat kita bisa kita kurangi, kita eliminasi, kita hindarkan. Mungkin gambarannya seperti itulah. Ya, Kang Abi. Yudi ada yang dirisaukan? Gini Kang Abi, kalau dari contoh yang tadi disampaikan Kang Abi yang sekarang lagi viral di media, mantan pejabat MA, itu saya juga miris prihatin. Tapi kita sadar itu tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa digeneralisir. Sama juga seorang rektor korupsi. Apakah semua rektor korupsi? Iya, betul. Ada seorang menteri agama masuk. Betul ya. Mohon maaf ya, kita tahu semua. Tapi kan tidak bisa dikatakan semua menteri agama dan tokoh agama pasti menerima itu gitu. Gratifikasi paling tidak bisa kita sampaikan itu. Tetapi itu fakta bahwa ada kebobrokan moral di lingkungan kita, di negara kita, ya ada. Itulah tugas bersama kita, gimana kita memperbaiki itu. Tentu kita sangat berharap ke media seperti TV Harmoni ini, Kang Abi. Kalau nanti ada misalnya yang lagi viral sekarang mantan pejabat MA atau dulu petugas pajak kayak Gayus gitu. Saya sih juga titip ke teman-teman yang adil dalam memberitakan. Mohon coba lihat petugas pajak ataupun hakim yang hidupnya sederhana masih banyak, Pak. Jaksa, polisi yang hidupnya benar-benar sirotol mustaqim masih banyak, Pak. Tentara yang hidupnya memang apa adanya. Saya pikir itu juga menjadi contoh yang bisa diangkat oleh media. Selain contoh yang buruk, contoh-contoh yang baik juga perlu diviralkan. Jadi kita adil gitu. Betul. Saya ke Pak Eki nih. Pak Eki ini gimana Pak? Di media itu masih hobi ya, yang viralnya yang bad news. Apa ada hal perspektif baru nggak di Bapak dengan menggeluti ilmu komunikasi nih? Ya, ini karena mungkin sekaligus closing ya, Abi ya. Ini. Jadi pertama kita harus jadi pahlawan untuk yang terdekat tadi ya, keluarga, lingkungan, RT RW sampai artinya pahlawan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, konteks pahlawan saat ini selain harus menjadi
saat ini tadi semua unsur strategis bangsa yang kalau Pak Yudi ini pentahelik ya dulu, jadi unsur akademisi, kemudian media juga, government, kemudian komunitas dan unsur bisnis, itu komponen strategis bangsa harus memiliki spirit nilai-nilai kepahlawanan, termasuk tadi media. Media juga Media harus mensiarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang inspiratif, dan bukan hanya media sebenarnya. Saat ini yang dibutuhkan adalah harus jadi influencer tadi ya, influencer, orang yang bisa memberi pengaruh. Jadi kata Pak Yudi tadi, pemimpin itu memberi pengaruh juga ya, jadi memberi pengaruh positif, pengaruh-pengaruh yang inspiratif. Bagaimana saat ini agar nilai-nilai kemanusiaan itu tetap hadir ya di dunia saat ini ya. Jadi yang ini kan kita krisis kemanusiaan ya kalau sadari ya. Nah, Maulana Jalaluddin Rumi ini yang saya sering kutip katakan, kalau kita merasa ungkapan Maulana Jalaluddin Rumi, kalau kita merasa sakit artinya kita masih hidup ya. Tapi kalau kita merasakan sakit yang diderita oleh orang lain, itulah manusia. Kan? Jadi artinya apa? Nilai-nilai kemanusiaan itu harus ditumbuh suburkan oleh setiap komponen strategis bangsa. Jadi artinya selain untuk pahlawan untuk menjadi diri sendiri, pahlawan yang memberi inspirasi kepada seluruh komponen bangsa. Jadi tadi influencer ya, muazin kan ya, orang yang menyuarakan, menggaungkan hal-hal yang positif, persaudaraan. Sekarang yang harus kita ini kan hindari konflik kan, misalnya kita bisa kalau untuk konteks government misalnya, ego sektoral itu jadi kalau ingin jadi pahlawan, hilangkan ego sektoral, kembangkan integrasi dan kolaborasi, barangkali itu untuk perkara-perkara yang besar lah ya. Pak, ini mungkin closing statement dari Pak. Wah, kayaknya sudah beda tipis sama Pak Edi. Silakan Pak. Sudah lengkap itu. Pak Yudi. Sedikit saya coba mengaplikasikan apa yang tadi disampaikan di closing statementnya Pak Eki. Ini kita coba tantang masyarakat Jawa Barat, teman-teman, saudara-saudara di Jawa Barat, masih ada tantangan nyata untuk membuktikan kecintaan kita terhadap tanah air kita, yaitu cinta tanah dan cinta air. Citarum belum selesai. Itu salah satunya Pak ya. Salah satu yang bisa kita buktikan kecintaan kita terhadap tanah air untuk masyarakat Jawa Barat, saya menyarankan buktikan cinta tanah, cinta air bersama Pak Eki, kawan-kawan TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian terkait. Bagaimana Citarum kembali menjadi sumber kehidupan masyarakat Jawa Barat. Salah satu indikatornya mudah. Kalau dinas terkait, yaitu dinas kesehatan, berani menyatakan ikan di Sungai Citarum sudah layak konsumsi, maka Citarum sudah normal. Ya, indikatornya yang paling mudah. Mari kita sama-sama berjuang bersama untuk Citarum, untuk Jawa Barat, untuk Indonesia. Dan itu pahlawan ya? Itu pahlawan. Otomatis amal jariahnya. Pahlawan alam. Pahlawan lingkungan. Lingkungan, alam, dan kemanusiaan. Ini harus ada di Balubis closingnya. Harus ada. Ini orang-orang Batak yang Sunda ini harus ada ngomong. Iya. Jadi saya kira kembali lagi tadi, kebermanfaatan seorang pahlawan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya. Kemudian tanpa harus memikirkan bahwa dirinya menjadi playing victim atau orang yang dikorbankan, tetapi yang paling penting adalah apa yang dilakukannya bisa dirasakan oleh lingkungannya, oleh alam dan kemanusiaan. Itu nilai yang paling pasti. Terima kasih
buat narsum kita Sobat Harmoni, Bapak Dr. Eki Bahagia MSc, kemudian Brigjen TNI Yudi Paragina Firdaus MSc, kemudian juga Kolonel ARM Hasbi Lubis di momen Hari Pahlawan ini. Semoga semangat ya, visi misi ini menular Sobat Harmoni, sehingga kita tidak menjadi orang yang pesimis ya, tapi justru memiliki semangat yang besar untuk menjadi bagian dari pahlawan masa kini ya Sobat Harmoni, dengan kerja-kerja yang juga strategis. Tadi Pak Yudi bilang ada masalah Citarum, masalah pengelolaan sampah kita masih belum beres, luar biasa ini hal-hal kemacetan juga Pak ya. Demikian, terima kasih Pak semuanya. Sampai jumpa di sajian Harmoni Bagi Negeri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.